Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Jayadira Utami, Universitas Mercu Buana Menteng, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan kuis auditing. 1. Sejarah dan bisnis entitas dari kasus-kasus berikut. Yang pertama, ada Enron Corporation. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internon atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Slide pada tahun 1985. Kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking ke-7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 US dollar. Dan yang kedua di sini ada Madoff. Kasus penipuan ini berawal dari pendiri perusahaan yang bernama Bernard L. Madoff. Perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana-dana warga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada tahun 1960. Hingga 2008 perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi pada tahun 2008 kedok perusahaan terbongkar. Saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu, perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Bahkan, kemudian ketahuan semua dana investasinya, termasuk milik sutradara kondang Stephen ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar. Yang ketiga ada kasus Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Merupakan perusahaan multi-finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur dalam menjual produknya. Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada customernya. Nah, SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Columbia sendiri mempunyai jumlah outlet yang sangat banyak, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, tentu SNP Finance harus memiliki modal kerja. Columbia sendiri mempunyai jumlah outlet yang sangat banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, tentu SNP Finance harus memiliki modal kerja dalam jumlah yang besar untuk menutupi kredit para customer Columbia. Pada tanggal 31 Desember 1859, perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu didirikan dengan akte notaris William Henry nomor 185. Pada tahun 1957, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ini ada di Indonesia dan dinasionalisasikan sejalan dengan program Indonesia Perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 ini, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Soal kedua, ada modus operandi pelaku melakukan kecurangan pada kasus-kasus berikut. Yang pertama ada kasus Enron Corporation. Cara yang digunakan Enron dalam melakukan kecurangannya ini antara lain adalah penggunaan SPE sebagai sarana penyembunyian hutang dan praktek mark-to-market accounting. Secara curang yang dipergunakan ini untuk menaikkan nilai keuntungan perusahaannya.
Praktik mark-to-market accounting ini dilakukan Enron biasanya dengan cara membangun suatu aset. Contohnya, pembangkit listrik dan kemudian langsung memasukkan profitnya yang diproyeksikan ke pembukuan, alih-alih mencatat nilai sebenarnya. Kasus Madoff Securities. Skema Ponzi atau dikenal pula dengan pola piramida merupakan tipe penipuan investasi yang paling mudah, paling sederhana, dan paling klasik. Kenyataan bahwa skema ini digunakan oleh seorang bankir investasi terkemuka di Amerika Serikat, Bernie Madoff, dan berhasil menipu investor hingga 50 miliar dolar. Dan yang ketiga ada kasus Susprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance, melakukan pemalsuan dokumen keuangan yaitu pada bagian jurnal piutang pembiayaan secara tidak transparan atau tertutup dalam aktivitas usaha sebagai perusahaan pembiayaan maupun pihak akuntan publik yang melanggar standar audit profesional karena tidak melakukan akurasi jurnal. Dan ada kasus Susprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Ia melakukan pemalsuan dokumen keuangan yaitu pada bagian jurnal piutang pembiayaan secara tidak transparan atau tertutup. Dalam kondisinya yang masih sulit ini, Jiwasraya justru memperparah keadaannya dengan menambah pengeluaran yang tidak membuat kondisinya menjadi lebih baik, yaitu mensponsori tim sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Soal ketiga, terungkapnya kasus-kasus berikut. Pertama, kasus Enron. Pada 20 Februari 2001, majalah internasional Fortune mengungkap Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak utang. Saat itu saham Enron anjlok hingga 75,9 US dollar. Karena para investor mulai menarik uangnya, terungkap sudah mulai melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan. Dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang-utangnya tidak ketahuan. Pada akhir 2001, hanya dalam waktu kurang dari setahun, saham Enron anjlok parah hingga ke level 26 US dollar. Akibatnya, Lai tercatat kehilangan dana hingga 76 miliar US dollar dari para investor saat semua penipuannya terkuak. Kasus Jiwasraya terungkap pada pertengahan tahun 2019 ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Mega skandal Jiwasraya terbongkar ke publik. Tak tanggung-tanggung, Jiwasraya ini tak mampu memenuhi kewajiban polis. Jatuh tempo nasabahnya mencapai sekitar 12,4 triliun. Rupanya terungkap kemelut di tubuh Jiwasraya ini sudah berlangsung lama. Dimulai pada 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, mencapai 2,769 triliun. Kasus Susprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance telah merugikan beberapa pihak bank, serta mereka juga melakukan pemalsuan dokumen keuangan yaitu pada bagian jurnal piutang pembiayaan secara tidak transparan atau tertutup. Dalam aktivitasnya usaha sebagai perusahaan pembiayaan sehingga merugikan pihak akuntan publik ini yang menjadi auditor laporan keuangan SNP Finance. Kasus Jiwasraya. Dampak yang ditimbulkan dari kasus ini terduga mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya tak hanya akan merugikan negara. Dalam skala lebih besar, perkara ini dimungkinkan dapat berefek terhadap kerugian perekonomian nasional. Soal yang terakhir, sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan entitas dari kasus-kasus berikut. Kasus Jiwasraya, sanksi yang diterima yaitu vonis hukuman seumur hidup terhadap dua terdakwa kasus korupsi PT Jiwasraya, baik Benri Jokro dan Heru Hidayat. Masing-masing dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda 5 miliar, 1 tahun kurungan. Kasus Madoff Securities, sanksi yang diterima yaitu Madoff dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun dan denda 170,8 miliar US dollar atau setara dengan 2.305 triliun. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.